Imam Ghazali ngajarin kepada kita caranya mencinta. Kata Imam Ghazali, kamu kalau pengen punya rasa cinta, orang tuh cinta biasanya karena beberapa sebab. Yang pertama karena keindahannya. Kita tentu suka sama bunga-bungaan. Walaupun bunga-bungaan gak pernah bikin baik sama kita. Bunga-bungaan gak pernah muji kita. Tapi kita senang lihat bunga. Kenapa? Sebab bunga itu indah. Kita senang sama suara yang merdu-merdu. Ya Bu ya? Kenapa gitu? Karena indah. Kita senang jalan-jalan, ibu nih suka pada piknik, lihat-lihat gunung, lihat-lihat lautan di tepi pantai gitu kan. Kenapa gitu? Karena lautan, gunung, pemandangan itu adalah indah. Kita secara otomatis cinta sama sesuatu yang indah. Kalau itu sebabnya, ketahuilah tak ada yang lebih indah daripada Allah dan Rasulnya. Tak ada yang lebih indah daripada Allah dan Rasulnya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka kepada keindahan. Allah suka sama yang indah-indah. Makanya ibu kalau ngomong kasar, kalau ngomong kotor, itu Allah akan benci. Kenapa? Sebab bertentangan sama keindahan. Makanya kalau ibu bisa selalu ngomong yang bagus-bagus, muji suami, muji anak, bahasanya lembut, tutur katanya lembut, Allah suka kepadamu. Kenapa? Sebab itu adalah sesuatu yang indah. Allah suka kepada apapun dari keindahan. Makanya kalau kepengen dicinta Allah, belajarlah untuk mengindahkan akhlakmu, mengindahkan ibadahmu, mengindahkan kepribadianmu. Ibu-ibu, teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, indah. Kedua karena baik. Bu, indah nih ya. Itu sebabnya nggak ada orang lebih indah daripada Sayyiduna Muhammad. Nggak ada yang lebih indah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya tuh dulu suka mikir, ya Allah, kok Nabi Muhammad diciptakan seindah itu, kenapa ya? Nabi itu Bu, mukanya indah, badannya indah, rambutnya indah, giginya indah. Ibu-ibu sekalian, wajahnya Nabi Muhammad Bu, nggak ada orang lebih cakep daripada Nabi Muhammad. Ustazah, Nabi Yusuf katanya kan ganteng. Nabi Yusuf kan katanya cakep. Betul Bu, Nabi Yusuf cakep. Nabi Yusuf itu ibu-ibu sekalian, u'tiya syatral jamal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya separuh ketampanan. Nabi Yusuf. Nabi Muhammad diberi seluruh ketampanan. Cakep banget Nabi Muhammad itu. Alfiyul anfi, mimiul fami, nuniyul hajib. Hidungnya kayak huruf alif, kecil mancung. Alisnya kayak huruf nun yang terbalik. Bibirnya penuh, merekah, merah. Selalu tersenyum seperti huruf mim. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, indah semuanya Bu. Nabi itu kalau lagi malu atau kalau lagi marah ada semburat merah di pipi beliau. Nabi Muhammad itu ibu-ibu saudariku sekalian, zaman itu padahal belum musim. Nabi Muhammad itu dadanya kotak-kotak, six pack. Dan itu ada keterangan di dalam kitabnya. Jadi Allah tuh membuat Nabi Muhammad indah sepanjang zaman. Artinya keindahannya Nabi Muhammad
Bukan hanya dianggap indah pada zamannya. Karena kan selera orang berubah-berubah. Tapi Nabi itu sama Allah dibikin keindahan beliau itu disepakati sepanjang zaman. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Muhammad tanpa celak, tanpa aib. Bu, maaf. Nabi Muhammad itu gak pernah kentut. Nabi itu gak pernah buang angin, Bu. Ustazah, Nabi Muhammad tapi buang air. Iya. Nabi Muhammad tapi kencing. Iya. Tapi tahukah ibu-ibu, Nabi Muhammad tuh setiap buang air gak pernah ada bekasnya. Jadi Nabi tuh Bu, kalau buang air di tanah lapang sekalipun, itu tanah langsung. Seolah-olah segera memakan kotoran Nabi Muhammad hingga tanpa sisa. Gak pernah ada bekasnya. Allah bikin Nabi Muhammad seindah itu, bahkan keringatnya wangi. Bu, Allah ciptakan Nabi Muhammad sampai bau mulutnya aja wangi. Ibarat kata Nabi gak pernah sikat gigi sekalipun, itu wangi bau mulutnya. Para sahabat tuh bercerita, Nabi tuh kalau lagi ngomong, kayak mulutnya tuh lagi nyemprot-nyemprotin minyak wangi. Idza takallama faka'annal miska yakhruju min fi. Apabila berbicara, aroma misik berkeluaran dari mulut beliau yang indah. Kenapa sama Allah Nabi diciptakan seindah itu? Saya pikir lama nih Bu nih. Padahal kalau nggak seindah itu juga kita akan tetap dekat, tetap berusaha nyari syafaat gitu. Sepertinya Allah memang menciptakan Nabi dengan segala keindahannya agar kita umat Islam tak punya alasan untuk tidak mencintainya. Sebab secara naluri kamu pasti akan cinta kepada orang seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti. Karena indah. Kedua, karena baik. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, orang tuh bisa sayang, bisa cinta sama seseorang karena orang tersebut adalah baik. Kita tuh ibu-ibu sekalian, secara naluri nggak bisa enggak itu. Itu otomatis. Kita akan cinta sama orang yang baik sama kita. Sampai Nabi Muhammad diantara doanya beliau bilang, ya Allah jangan jadikan orang kafir, orang yang kau murkai punya kebaikan kepada saya sehingga akhirnya saya jadi sayang sama dia. Nabi sampai punya doa kayak gitu ibu-ibu. Karena memang secara otomatis kita tuh akan sayang, akan seneng sama orang yang baik sama kita gitu. Ibu kebayang gak kalau misalnya ada orang. Tiap pagi kerjaannya nyamperin rumah kita terus nyari-nyari apa nih yang kurang. Oh, gasnya habis dia beliin. Oh, tomat kurang dibeliin. Oh, bawang habis dibeliin. Tiap hari kerjanya kayak gitu. Gimana kamu gak cinta sama dia? Cinta pasti. Sayang pasti sama orang tersebut. Itu udah pasti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak ada yang lebih sayang kepadamu daripada Allah. Gak ada yang lebih baik kepadamu daripada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kamu bangun tidur, perutmu bener, kakimu bisa jalan, matamu bisa lihat, gak sakit. Hidungmu bisa bernafas dengan baik, lidahmu masih bisa merasakan nikmatnya makanan, mulutmu masih bisa berbicara. Padahal kemarin kamu ngomongin orang, padahal kemarin kamu bohong sama suamimu, padahal kemarin kamu pakai matamu buat melihat yang bukan mahram dengan pandangan rasa senang. Ada
Ada berapa banyak dosa-dosa sudah kita lakukan, akan tetapi Allah karena cintanya kepada kita, karena baiknya kepada kita, masih terus-terusan memberikan kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmatnya Allah, nggak akan ada habis-habisnya. Bu, anak kamu habis kamu marahin kemarinan, besok paginya masih hidup. Kalau Allah marah kepadamu, kalau Allah nggak baik sama kamu, Allah bilang, nih nggak ngerti nih nikmatnya dikasih anak. Udah aja aku ambil lagi anakku di sisiku, anaknya di sisiku. Kamu bangun tidur, anak kamu udah meninggal dunia, kayak apaan rasanya? Kamu pakai kakimu buat berjalan ke tempat yang tidak Allah ridhoi, akan tetapi besok paginya kamu jalan pakai kaki kamu masih bagus-bagus aja. Kenapa? Karena Allah maha baik sama kamu. Karena Allah maha baik sama kamu. Tiap kali kamu berbuat dosa, masih ditunggu sama Allah subhanahu wa ta'ala taubatnya. Mungkin besok dia akan bertaubat, mungkin besok dia bakalan benar. Tungguin. Bahkan malaikat yang dikenal penuh kasih sayang sekalipun, di alam langit sana sering gregetan sama tingkahnya manusia. Akan tetapi Allah yang maha baik, Allah yang menamakan dirinya As-Sabur, zat yang penuh dengan kesabaran, selalu berkata kepada malaikat-malaikatnya, tunggulah, siapa tahu sesudah ini dia akan kembali ke jalanku. Maha baik Allah. Gitu kamu gak cinta sama Allah? Kalau kamu gak cinta sama Allah, karena kamu males mikir. Kalau kamu mau berpikir, iya ya Allah, Allah tuh baik banget, baik banget. Dosa kayak apaan saya kerjain, tapi Allah masih aja sayang sama saya. Bahkan Bu, kamu dihadirkan di majelis ini, terlepas dari dimanapun kamu duduk, kalau enggak karena rahmatnya Allah, kalau enggak karena sayangnya Allah kepadamu, kalau enggak karena baiknya Allah kepadamu, kamu tidak akan hadir di majelis-majelis semacam ini. Kalau tidak karena baiknya Allah kepada saya, tak akan dihadirkan saya di tempat ini. Di majelis maulid Nabi Muhammad, di majelis di mana kita menyebut-nyebut nama Allah. Ibu tahu, kita nih kadang kalau benci sama seseorang, Bu, nggak kepengen lagi ngelihat mukanya. Betul? Betul? Kita kalau sebel sama seseorang, sama benci sama seseorang, kita malas dengar suara dia. Betul? Itu sebabnya Allah tuh, tanda Allah benci kepada seseorang, orang itu sama Allah nggak dibikin sholat lagi. Kenapa gitu? Allah nggak mau lihat dia ngadep sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak mau bikin dia nyebut-nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bikin dia tidak lagi diizinkan untuk sujud kepadanya, karena Allah benci padanya. Dan Allah tak akan membiarkan telinganya mendengar-dengar nama Allah disebutkan berulang-ulang seperti yang sedang kita kerjakan di majelis ini. Karenanya ibu-ibu saudara sekalian, kita kalau liatin hidup kita nih, betapa kita tahu Allah telah begitu baik pada kita. Dibiarkannya kita sholat subuh tadi pagi, bahkan sebagian dari kita dibangunkannya dari sebelum subuh untuk mendekat kepada Allah, untuk berdoa meminta kepada Allah, untuk Allah dengarkan tiap doa-doanya dia dan berjanji mengijabahnya.
Kalau tidak karena baiknya Allah, tak akan disampaikannya kamu pada hari ini di majelis ini. Dibiarkannya kamu menyebut-nyebut nama Allah. Dibiarkannya kamu menyebut-nyebut nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tak dibiarkannya telinga kamu mendengarkan kajian tentangnya. Dibiarkannya kamu untuk membuka channel televisi, orang-orang nyebutin tentang urusan dunia. Orang-orang menyebutkan, meributkan tentang jabatan-jabatan dunia. Kamu hanya akan dibiarkannya seperti itu, bukan dibiarkannya menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik pada kita. Allah Maha baik. Tak ada yang lebih baik kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Bagaimana mungkin kamu tidak sayang, tidak cinta padanya? Bagaimana mungkin kamu tidak cinta kepada Allah jika kamu bernafas dengan paru-paru darinya, dengan hidung darinya, dengan oksigen darinya? Bagaimana mungkin kamu tidak cinta kepada Allah jika kamu makan makananmu semuanya darinya, minumanmu semuanya darinya, tangan yang kamu pakai buat makan dari Allah Subhanahu wa taala, kamu masukkan ke mulutmu, mulut kamu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lidahmu bisa merasakan berbagai macam rasa. Ciptaannya siapa? Allah Subhanahu wa taala, Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Pencernaannya semuanya dari Allah, ludahnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke dalam perutmu, Bu, disaring, dicerna, ada ginjal, ada lambung. Ibu-ibu saudariku sekalian, ada usus besar, ada usus kecil. Habis itu kemudian diambil vitaminnya, diambil saripatinya, ada yang naik ke otak, ada yang naik ke darah, ada yang naik ke nanah, ada yang jadi ini, jadi itu, jadi energi, jadi segala macam ibu-ibu saudariku sekalian. Sampai kemudian sampah-sampahnya dikeluarkan. Bu, kalau Allah menentukanmu nggak bisa buang sampah yang ada dalam perutmu, siapa yang bisa melakukannya? Orang kalau berakal ngerti betapa seharusnya yang dicinta adalah Allah.